Halo, berjumpa lagi dalam video lanjutan ini. Jika kalian belum melihat video pertama tentang isotop, silahkan kalian lihat dulu video pertama di link deskripsi. Masih bersama Pak Agil MPD dari SMA Negeri 1 Rongkop Gunung Kidul. Video kali ini kita akan membahas tentang massa atom relatif atau yang disimbolkan dengan AR. Sebelum masuk pembahasan AR, di video sebelumnya tentang isotop, kalian sudah diperlihatkan dengan gambar ini kan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Gambar ini mengilustrasikan bahwa 12 atom H massanya sama dengan 1 atom karbon 12. Jadi 1 atom C sama dengan 12 atom Hg. Karena atom H adalah atom terkecil, maka untuk memudahkan perhitungan, kita anggap atom H massa atom relatifnya adalah 1. Sehingga atom C, massa atom relatifnya adalah 12. Jadi ini bukan massa atom sungguhannya, karena massa atom yang sesungguhnya sangatlah kecil. Atom H massa atom relatifnya adalah 1. Massa atom relatif C adalah 12. Massa atom O kalau dibandingkan dengan H maka massa atom relatifnya adalah 16, artinya 16 kali lebih berat dibandingkan massa atom Hg. Massa atom N kalau dibandingkan dengan H maka massa atom relatifnya adalah 14. Dan semua atom yang dikenal di alam yaitu sejumlah 118 atom dibandingkan dengan atom H, sehingga diketahui massa atom relatif setiap atom. Gampangnya, semua atom massanya dibandingkan dengan massa atom relatif H. Tapi sebenarnya di awal tadi massa atom tiap atom dibandingkan dengan 1/12 massa atom C12, ya kan? Masih ingat dong? Oleh karena itu secara penulisan dan pemahaman yang benar, semua massa atom itu sebenarnya dibandingkan dengan 1/12 massa atom C12, bukan dibandingkan dengan 1 atom H. Tapi untuk memudahkan pemahaman kita bandingkan semua atom dengan atom Hg. Dalam pelajaran kimia, massa atom relatif semua atom-atom yang ada dalam tabel periodik ini dilambangkan dengan AR. AR dari bahasa Inggris Atomic Relative Mass, atau massa atom relatif. Sehingga kita kenallah dengan ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, ARN sama dengan 14, ARS sama dengan 32. Dan sebagainya. AR dapat dilihat di dalam tabel periodik. Masih ingatkan golongan 1 sampai golongan 18? Atau golongan 1A sampai golongan 8A? Kita akan fokus ke tabel sebelah kanan ini, karena akan kita bahas di sini. Di sebelah kanan ini ada beberapa atom penting kita. Fokus ke atom karbon. Jika kita perhatikan, atom karbon ini massa atom relatifnya 12,011. Kenapa tidak tepat 12? Karena di tabel periodik, karbon yang ada di alam bukan hanya karbon C12. Masih ingatkan isotop karbon di alam ada C12, C13, dan C14. Begitu juga dengan N, isotopnya tidak hanya N14. Sehingga guru sering mengatakan, untuk memudahkan, massa atom relatif dibulatkan, artinya kita anggap isotopnya hanya satu jenis saja. Untuk mengingatkan kalian tentang isotop di video pertama, kita lihat tabel ini. Hidrogen isotop protium paling banyak kelimpahan di alam yaitu sekitar 99,988%. Isotop tritium hidrogen sangat langka atau sulit ditemukan di alam. Isotop karbon 12 kelimpahan di alam sebesar 98,93%. Sekarang kalian paham konsep massa atom relatif kan? Atau yang biasa kita beri kode atau lambang AR. Kita ulang lagi. Berapa ARH? Coba jawab.
Ya benar. Kalau ARC berapa? Benar. ARN? Ya benar. Kalian pintar. Tadi kita membahas atom, jadi hanya satu ya. Bagaimana kalau satu molekul air? Atau dituliskan H2O. Artinya 2H ditambah 1O. ARH ditambah ARH ditambah ARO sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 16 sama dengan 18. Sehingga massa relatifnya air adalah 18, dan karena air bukan atom melainkan kumpulan atom atau disebut molekul, maka massa relatifnya diistilahkan massa molekul relatif atau MR. Maka MR air sama dengan 18. Bukan AR air ya. Umumnya guru kimia akan meminta kalian menggunakan AR dari tabel periodik dengan cara membulatkan. Sehingga seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARN sama dengan 14, dan sebagainya. Di perguruan tinggi pun umumnya AR adalah pembulatan dari tabel periodik. Atau di dalam soal biasanya sudah ada keterangan ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, dan sebagainya. Berikut ini contoh menghitung MR tapi AR-nya tidak dibulatkan, sesuai tabel periodik. Jadi hasil akhirnya ada komanya. Jadi selalu perhatikan soal, jika dalam soal sudah diketahui AR-nya maka tidak perlu mencari di tabel periodik. Jika dalam soal diminta menghitung sesuai tabel periodik maka umumnya dibulatkan. Jarang sekali kita menemukan soal dengan perhitungan menggunakan AR yang tidak dibulatkan alias masih memakai koma. Baiklah, anak-anakku semua, kita sepertinya sudah paham dengan AR dan MR ya. Lanjut ke pembahasan yang lebih dalam ya. Lanjut ke video ketiga.